Konstantinopel, dulu merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan. Karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik dunia. Konstantinopel yang terletak di antara benua Asia dan Eropa serta di belah Selat Bosporus, juga menjadi ibu kota Bizantium Romawi Timur sejak 324 Masehi sampai awal abad ke-15 Masehi. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur dan berhasil mencatatkan sejarah besar dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Hampir selama abad pertengahan, Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Ketika berusia 11 tahun, ia dikirim oleh sang ayah untuk memerintah Amasya sebagai gubernur. Hal ini sesuai dengan tradisi Kesultanan Utsmaniyah, di mana pangeran yang sudah cukup umur akan diutus untuk memerintah suatu wilayah sebagai bekalnya kelak menjadi sultan. Murad II juga mengirim banyak guru untuk mendidik Muhammad Al-Fatih, salah satunya adalah Molla Ghurani. Setelah naik tahta di usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Pada tahun 1444 Masehi, setelah mengadakan perjanjian damai dengan sebuah wilayah, Murad II memilih turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih pun naik tahta Kesultanan Turki Ottoman di usia 12 tahun. Karena usianya yang masih sangat muda, ia memerintah dengan banyak dibantu oleh Perdana Menteri dan orang-orang terdekatnya. Pada masa awal kekuasaan, Kesultanan Utsmaniyah diserang oleh orang-orang Hongaria di bawah pimpinan John Hunyadi. Saat itu, pasukan Hongaria melanggar perjanjian dan menyerang Muhammad Al-Fatih karena dipengaruhi oleh utusan Paus Martinus kelima, yaitu Kardinal Julian Cesarini. Tidak siap menghadapi pasukan Hongaria, Muhammad Al-Fatih memohon kepada ayahnya agar naik tahta kembali. Meski sempat menolak, Murad II kembali naik tahta pada tahun 1446 Masehi dan memimpin hingga akhir hayatnya pada tahun 1451 Masehi. Sepeninggal Murad II, Muhammad Al-Fatih yang telah berusia 19 tahun, kembali memegang tampuk kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa pemerintahannya yang kedua, Muhammad Al-Fatih bertekad untuk memperkuat Angkatan Laut Ottoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur. Keinginannya pun dapat terwujud hanya dalam waktu 2 tahun. Pada awal tahun 1453 Masehi, ia mengerahkan 80.000 sampai dengan 200.000 pasukan Ottoman, artileri, dan 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel. Pada awal April tahun 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan mengepungnya. Pengepungan berlangsung selama 53 hari, sampai akhirnya Konstantinopel jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi. Pihak Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin ke-11 sebenarnya mendapatkan bantuan dari para pengkhianat Ottoman dan Vatikan. Namun, mereka tetap tidak kuasa membendung kekuatan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Setelah Konstantinopel jatuh, Muhammad Al-Fatih mengerahkan pasukannya ke Provinsi Morea di Peloponnesos pada tahun 1461 Masehi. Penaklukannya pun terus berlanjut hingga ke Serbia, Albania, hingga Crimea. Setelah penaklukan yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih, Ottoman mulai mengonsolidasikan kerajaannya dengan membentuk pemerintahan. Pengadilan kerajaan kemudian diisi oleh para pejabat yang hanya setia kepada Sultan dan membolehkannya menggunakan otoritas dan kekuasaan yang besar. Begitu pemerintahan terpusat terbentuk, Sultan Muhammad Al-Fatih dengan hati-hati menunjuk para pejabat yang bisa membantu mewujudkan agendanya. Sultan juga mendelegasikan wewenang dan fungsi pemerintahan yang besar kepada para pembesarnya sebagai bagian dari kebijakan agar pemerintahannya tidak terlalu absolut. Inilah kisah sang penakluk Konstantinopel Muhammad Al-Fatih, yang memiliki banyak guru atau pembimbing yang berasal dari kalangan ulama. Salah satu ulama berpengaruh kala itu, yang juga menjadi guru dan orang dekatnya adalah Syaikh Aksyamsuddin. Semasa kepemimpinannya, Muhammad Al-Fatih meninggalkan banyak warisan kemajuan. Beberapa peninggalan Muhammad Al-Fatih yakni Masjid Fatih dan Istana Topkap. Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking, the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that.